Iya mati guys saudara. Tanya gue mau test ride sekarang. Kita nyalain keran dulu bensinnya ya. Ayo kita selah. Mantap. Oke, kita mulai test ride. Ayo kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua gengs yoi di channel Red with Isal nih anjay. Oke, di video kali ini gua mau ngebahas salah satu motor tua yang mana komunitasnya itu paling banyak di Indonesia. Ya pasti kalian tahu lah apa itu motornya, yaitu Vespa ya kan. Motor Vespa di samping gue ini, motor Vespa ini di tipe P100 TS atau biasa orang nyebut itu apa? PTS ya, PTS atau apa sih? Tapi kalau orang-orang sekarang ada yang bilang kincil, terus kalau kata orang-orang dulu sih glatik namanya. Glatik Kayak burung ya. Kayak burung kayak. Soalnya doi ya masuk ini small frame. Iya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang si PTS ini atau glatik atau apalah itu ya kan, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama temen gua, sama doi nih ya. Ini juga doi salah satu doi gua yang dari pesantren ya anjing, sampai sekarang tuh kita masih komunikasi ya gak. Oke, kenalin coba nama lo, terus apapun lah gitu. Sama aja nih, kalau buat nama gue sendiri, nama gue Kurnia Noviandi. Kalau gue di SMP gue disebut Apong. Jadi kalau gue SMA ke kuliahan sana lagi udah nama gue nama asli, nama gue beda nama lagi ya gak? Iya. Gila emang. Punya baik nama samaran aja. Udah kayak penjahat. Ini ada yang menarik sedikit. Nama samaran gue jadi dulu dibikin oleh doi nih. Men, beneran. Dulu gue di masjid, itu gue inget banget, gue di masjid sholat maghrib apa asar itu gue lupa. Dia bilang ke gue kan, waktu itu udah sama-sama stres lah, sama-sama gak kuat hidup di pesantren. Dia bilang, gue mau cabut nih di pesantren. Gue sama, hidup gue anjing di pesantren gini banget sih. Terus dia bilang, yaudah mulai sekarang gue panggil nama lu Apong. Ya udah, gue panggil nama lu Aceng nih. Terus dia ngasih alasan, gue duluan ngasih alasan. Gini Don, nama Aceng di kampung gue itu jagoan. Jadi gue lupa alasan dia kenapa manggil gue Apong. Ya gue itu lupa dah gara-garanya. Gue kasih nama dia Apong itu punya gimana deh? Ya gak bisa diungkap di sini lah arti dari Apong itu apa, gak bisa. Oke, kita balik lagi ke tema kita ya gak. Kita mau ngebahas si Vespa ini, tapi sebelum itu gue mau ngenalin salah satu produk dari produk kopi dari temen gue ini. Lebih tepatnya adek gue sih. Iya, Adek gue sama kawan-kawannya bergerak ya, ibaratnya gimana ya, mandiri dalam segi ekonomi lah. Betul. Kita berusaha lah gitu kan, apalagi di Masa pandemi masa kayak gini ya. pandemi ini ya kan, kita harus banyak bisa ya improve diri masing-masing lah biar supaya ini. Ya ini kopi enak ya, namanya kopi enak atau disebutnya Kona. Anjay, Kona. Konak cuy, lu kalau minum kopi itu konak langsung. Beneran gua. Lu jangan mikir macam-macam dulu nih, gengs. Soalnya banyak versi atau banyak arti ya dari Kona. Iya benar.
ini di tangan gua atau di sini dia ini ada varian dari dark choco gitu. Yang mana sebenarnya variannya ada banyak gitu dari kopi enak itu atau konak ini. Yang pertama itu ada kopi susu, ada green tea, dark choco, ada choco banana atau banana choco ya gitu ya. Banana choco ya, banana Iya. choco ya. Ya buat lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cek sendiri IG-nya di konak_official atau kopi enak official. Nanti linknya gua cantumin ya di bawah atau di deskripsi nanti Deskripsi cuy. Lu bawahnya nih Hah? di YouTube lu buka aja tuh link selengkapnya lu ada. Iya, deskripsi di bawah. selengkapnya ada lah. Oke. Jadi gimana deh? Gimana nih? Kabar gimana kabar ya? Gua alhamdulillah baik. Lu sendiri gimana nih? Baik coy, gila. Doi kawan gue pas dibilang pesantren juga bukan sih cuy, apa ya? Tapi namanya pesantren, cuma gue bingung juga nih kalau bilang gue pesantren. Bingung juga Antara sebenarnya. pesantren atau udahlah. Gua nggak bisa sebut nama merek pesantren gua lah. Ya pokoknya yang jelas gue alumni bukannya membanggakan ya, tapi emang kenyataannya gue dulu masuk ke situ. Cuma kalau pas gue masuk tuh bukan dibilang pesantren juga bukan, dibilang boarding school juga bukan ya. Gimana ya, bingung juga menarik Susah kesimpulannya. sih, iya. Yang jelas dia CS Iya. gue lah, dari gue kelas pas pertama masuk Sampai lulus ya. Sampai lulus gua sama dia nih. Kental lah pokoknya gitu. udah beginilah. Udah Mikat-mikat. klop lah gitu ya. Oke Pong, ngaji gue nyebutnya Apong aja kali ya, gitu sebutan aja ya Kak. Oke Pong, jadi ini kan Vespa Doi nih ya kan. Gila. Ini Vespa ini tuh keluaran tahun berapa Pong? Kalau ngikutin surat sih ya, Hmm? ini Vespa keluaran tahun 1978. 1978. Berarti udah berapa tahun tuh kira-kira, gengs? 1978 ada lah ya. Wah, nggak tahu dah. 20 atau Lebih, gila. lebih Kita ya? aja Lebih. 20. Oh ya lebih, gengs. 42 lah. Sekitar 42 ya, 42 tahun ya kan, lebih umur gua juga. gengs. Ini Gila. tuan Doi nih friend Iya. daripada gue berdua nih sama dia nih. Tapi menurut gua ya, di umur 42 tahun gila Vespa ini masih kelihatan antik, masih kelihatan wah mantap lah, crash banget gengs. Masih dari bodinya atau segala macam ini gila, keren banget sih. Ini udah reparasi atau restorasi lagi? Kalau reparasi paling gue dari warna. Oh, dari warna. Kalau warna dulu pas di STNK dia bawaannya biru malam. Buat lo yang penasaran warna biru malam kayak gimana, lu cek aja sendiri ya. Dark blue gitu ya, dark blue kali ya. Dibilang Nggak dark juga blue enggak ya. sih. Kalau biru malam tuh jadi jatuhnya kayak apa ya, dibilang lu lihat aja sendiri dah, gue susah jelasin warnanya. Ya, teman-teman bisa cek di Google Iya. ya biru malam tuh warna apa. Terus apa karena bosen mungkin ya, bosen sama warna itu, akhirnya gue ganti warna krem begini. Ini pun salah satu, kalau yang gue baca, salah satu warna original dari Vespa, Original dari Vespa ini. krem begini. Cuma tetap di STNK warnanya biru malam. Biru malam. Iya. Ya. Terus paling yang lain lagi, yang misalkan kayak yang lu bilang original tadi, Hah? kalau buat karbu sama sehernya ini, Hmm. dia seher gue ganti pakai salah satu motor Jepangan lah, Jepangan keluaran dari salah satu Si motor Jepangan. Pistonnya doang gitu. Iya, pistonnya doang sama sama si karbunya gue udah pakai punya Jepangan. tangan juga. Sisanya udah original semua dari bal kopling. Oh, satu lagi Apa tuh? dari ini per kopling sama Kopling. kampas kopling. Kampas kopling. Itu udah Gue pakai aftermarket. aftermarket ya. Iya. Berarti bukan bawaan orisinil lah ya. Bukan bawaan orisinil. Sisanya udah satu lagi dong. Gue lupa. Banyak pula satu lagi. Gue lupaan main orangnya. Gue lupaan orangnya. Satu lagi nih lampu nih. Nah, lampu. Mika headlamp. Headlamp pakai punya Mika headlamp gue pakai aftermarket juga. Soalnya dulu gue pernah ada ini lampu. Dulu pertama kali gue ngangkat ini headlamp ini masih bawaan Orion. Bawaan Orion si Vespa. Nah, terus pas gue pertama kali reading jauh, dulu pas sama kawan-kawan gue di sini main Vespa. Di reading ke puncak. Terus pas di jalan raya Parung tuh gue inget banget. Ini lampu jatuh kayak Orionnya. Iya, sedih cuy. Gelondong. Orion jatuh di jalan, terus ya lu jatuh terus pecah kan. Hancurnya berantakan. Gue dalam hati, anjing juga nih jatuh Orion men. Orion ini terus akhirnya bokap gue ngomong kan, lu motor beginian kalau misalkan nggak ibaratnya nggak apik lah, misalkan kurang ciamik kalau dilihat aneh aja. Akhirnya gue beliin aftermarketnya
yang harganya masih lumayan, gak aftermarket yang bawahan yang yang bawah ya gitu atasan ya. enggak, maksudnya bukan aftermarket yang atasan. yang- Kalau misalkan si ini coba kalau buat kampas kopling sama si per ini gue pakai yang kelas atas lah. yang bagus lah ya intinya gitu. Kalau yang anak-anak sekarang bilang mah racingan. racing yo Nih, nih, racing yo. Iya, racingan. Mantap tuh racing. Ini headlamp sama kalau nggak salah stop lamp juga gue ganti deh. Ganti Stop juga. lamp gue pakai yang punya lokalan punya. Stop lamp gue pakai lokalan punya. Ya bokap gue dulu iseng kali deh berangkat kerja, kalau nggak salah berangkat kerja dia mampir ke toko Vespa terus lihat ini lampu boleh nih buat Vespa tipe ini kan. Terus bokap gue bilang ya udah, bokap gue bayarin. Terus pas pulang rumah nih gue punya gue beli stop lamp Vespa nih cuma model begini, dipasangin pas dilihat ternyata ciamik juga dilihat ya. Bagus juga. Bagus gitu. juga dilihatnya. Mantap juga ya. Gue mau nanya nih Pong tentang kayak apa aja sih, ini kan motor tua nih ya kan, jatuh udah motor tua ya 42 tahun ya, gila tua itu maksudnya. Ini apa ya, gimana sih cara ngerawatnya atau hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin gitu ketika kita punya motor Vespa atau motor tua ini gitu. Oh iya. Kayak, Sebelumnya gini geng, sebenarnya gue pribadi gue cuma hobi megang ini Vespa. Gue bukan montir yang ahli juga, jadi bisa dibilang gue cuma hobi terus yang suka ngoprek sendiri lah. tapi sedikit-sedikit mengerti lah ya. Sedikit-sedikit masalah ngerti mesin. ya. Maksud gue kalau misalkan ketika gue ada satu part yang gak ngerti, gue otomatis nanya ke yang lebih ahli. Iya. Jadi kalau misalkan omongan gue kali ini salah, lu bisa Ya mohon dimaafkan lah ya, gitu ya. mohon dimaafkan lah. Lu bisa nanya ke yang lebih ahli. Iya. Gimana pengamatan gue? Kalau buat perawatan sih gampang sih ya kalau motor-motor begini, karena mungkin gue jarang pakai kali ya. Kalau buat perawatan paling ya Apa aja tuh Pong kira-kira gitu, hal apa sih, part-part apa aja yang harus diperhatiin gitu ketika emang ada satu trouble gitu. pokoknya yang paling pertama tuh tali-tali nih. Tali coy. Dari tali kopling, tali gas, tali apa lagi? tali rem, Udah. tali persneleng. Oh tali masnya. Iya. Mikir macam-macam geng, jangan itu. Iya. Yang bawa ya tali itu tuh. Itu kudu ya, kalau gue pribadi kalau ketika gue jalan jauh itu wajib dibawa, soalnya Dibawa lah ya. nggak tahu kenapa ya Vespa itu identiknya mau karena talinya putus. Emang Sama satu lagi busi. jadi buat teman-teman yang emang mau atau mau berniat buat punya motor-motor antik atau motor-motor tua gitu kan, ya ini mungkin ada beberapa kayak saran lah ya kan, ada tips and trick lah, bisa dibilang tips and trick juga. Kalau buat lebih Buat jauhnya ini. lagi lu bisa mungkin channel-channel montir yang lebih handal. Ceritanya montir Iya. lagi ya, ini kan hanya sekedar apa ya, Gambaran gue ya aja, pandangan gue aja. pandangan gitu ya, dari ya si Apong ini yang udah punya motor Vespa ini nih, udah motor juga. Dibilang antik sih enggak sebenarnya cuy. Cuma ada yang lebih tua lagi Iya karena sih. berhubung. Ceritanya gini Don, kenapa gue bisa ngeliatin di Vespa tuh dibilang hadiah bukan, dibilang apa ya, bokap dulu gue masuk kuliah ceritanya, gue masuk kuliah terus kan motor kan dulu ada motor ibaratnya motor ada lah, motor buat misalkan gue sehari-hari ke kampus gitu kan. Terus bokap gue inisiatif kali, karena gue mau dulu gue sebenarnya nggak mau kuliah, Ngomong apa tuh? gue pengen kerja dulu Kerja, ya. ya. Gue pengen kerja, terus kata bokap gue yaudah lu coba kuliah, apa namanya, lu masuk kuliah. Terus hari itu juga gue daftar, gue coba daftar, dan akhirnya gue daftar. Terus kata bokap gue yaudah lu, ini motor kan di rumah ada pas lah ibaratnya buat bokap gawe, Iya. nyokap pergi kemana, adik gue sekolah, lu mau motor apa? Gue bilang yaudah gue mau Vespa aja deh, Vespa. karena gue tertarik aja gitu. Iya. Bukan Vespanya sebenarnya, motor 2 tak yang gue lebih tertarik. Ya pertama hari itu gue masih demen ibaratnya Vespa, gue tahu itu klasik gitu kan, Antik banget lah ya. antik lah ya, klasik. Akhirnya bokap gue yaudah lu, gue demen Vespa apa, gue ditanya gitu, lu demen Vespa apa? Karena gue dulu masih awam, Vespa ini masih awam gitu ya. iya gue bingung, ini kan perasaan gue lihat gue ini Vespa tuh semua sama aja, mau dari tipe PX, Super, X lah segala macam sama aja. Akhirnya bokap gue nyaranin, kenapa nggak lu beli ini aja, apa, kenapa nggak PTS, kata bokap gue gitu kan. PTS kayak gimana gue nggak tahu kan, dulu soalnya bokap gue pernah ditawarin itu pas harga Vespa belum hype, Masih tahun 2000 berapa, 12 apa 2000
lupa gue tuh. Pokoknya Vespa tuh belum hype lah. Belum terlalu ke up banget gitu. Iya, belum lo apa banget. Kayak Terus sekarang. bokap gua ceritakan dulu bapak gua pernah ditawarin sama orang Jakarta. Ditawarin tipe begini PTS juga, PTS. itu harganya masih di bawah 10.000 lah. Di bawah 10.000, Di bawah 10 juta lah ya. Iya, di bawah 10 juta. Bokap gua dulu waktu itu belum ngambil karena ibaratnya belum inilah, belum Masih nyari yang cocok lagi gitu ya. gua nyariin cocok, masih belum buat apa sih Oh, Vespa iya. lagi itu kan. Sekarang motor udah ada yang bagus. Bokap gua penasaran kali ya, ya udahlah akhirnya ngomong ke gua, udah lu cariin aja nih, kata bapak gua, coba lu cari Vespa PTS. Akhirnya gue nyariin, dapet lah tuh salah satu ini, gua chat kan di WhatsApp, gua chat gini, oh iya bang siap, nanti gua bokap kesana. Akhirnya bokap gue yang lihat, bokap gue yang deal harga, ternyata bokap gue juga suka. Ini mau ngomong PTS ini cc-nya berapa? 100 ya? 100 100 cc. ada beberapa tipe kalau setahu gue small frame, ada yang 100, ada yang 90, ada yang 50 cc. Gue balapan sama anjing juga menang anjing gitu. Ini bisa dibilang begitu lah, cuma kan motor-motor santai. Cuma kalau setahu gue nih, kalau Iya. misalkan lu lebih tahu boleh lah koreksi kalau gue Iya. salah. Kalau misalkan Kalau misalkan lebih tahu ya di kolom komentar ya lah ya kita 50 cc itu kalau nggak salah palanya bulat ya. Terus bulat ya, val- bukan kotak ya. bodinya juga ada beberapa beda dikit di tepung kanan. Di tepung kanan dia buat tutup mesinnya itu lebih kecil. Kalau nggak salah, lu bisa, kalau gua salah bisa koreksi lah. Kalau gua Vespa akuin itu iya sih, gimana? solidaritasnya tinggi. Cuma kalau gua pribadi kadang ya nih, mungkin kalau misalkan gua lagi buru-buru nih, ini namanya orang buru-buru, gue mau buru-buru bawa Vespa, terus ada motor trouble di jalan gitu kan, trouble di jalan, gue mau nyamperin tapi gue buru-buru. Kalau nggak nyamperin gimana ya, paling gue nyamperin terus bilang, nanya kenapa bang, ada yang bisa gue bantu nggak. Kalau misalkan cuma putus tali atau apa segala macem, mungkin gue kasih yang gue bawa di motor gue, bang gue punya tali ini atau gue punya kunci ini, lu pakai aja dulu, gue mau berangkat lagi. Nggak bisa ngebantu lebih ini ya. Iya. Ya, intinya kita yang penting udah nolong sedikit lah ya. Iya. Walaupun enggak. Makanya jangan mengeneralisir kalau misalkan ada anak Vespa yang gak nolongin, ini anak Vespa sombong nih, anak Vespa apa segala macam. Gak bisa begitu, lu nggak tahu apa yang sebenarnya, bukan apa, lu ya? nggak tahu yang Iya, sebenarnya mau terjadi dilakuin, hari itu. iya. Makanya kan kita nggak bisa pukul rata juga, geng. Iya, Kalau misalnya gitu. Nah, ya yang namanya kita di jalan ya, kita pasti ada kadang trouble, kadang apa gitu kan. Ya makanya gak cuma kita punya Vespa aja buat nolong-nolong orang ya. benar nggak? benar. Ya nggak sob? Bener kata dia. Bener. Gue pribadi ketika gue bawa motor gue yang lain gitu, ketika ada orang mogok ya udah gue tolongin. Ini Indonesia men, Iya. gotong royong. Ketika lu ngeliat kawan lu, ya, bukan kawan, ketika melihat saudara lu Saudara yang lu, se-Indonesia kesusahan. apa salahnya lu coba kalau lu misalkan punya keahlian atau Nah, apalah. Apalagi kan manusia juga kan pada dasarnya itu makhluk sosial. Iya, Kita membutuhkan manusia lain juga. Bener. Iya. Mau nanya lagi nih. Lu waktu, ya bukan waktu kecil sih, waktu sekarang juga biasa itu banyak orang nih kalau misalkan ada motor Vespa lewat, Iya. itu ada teman kita gacul gitu. Itu apa maksudnya Gacul sih? gimana? Kalau nggak Bahasa suruh Indonesianya hormat apa gitu. Gacul itu kayak gatak gitu palanya gitu. Karena kita nggak hormat gitu kan. Kan bisa Oh, kalau ada kalau- Vespa lewat itu suruh hormat itu. Gue juga Iya. sebenarnya kagak tahu gitu apa gitu maksudnya. Kalau gitu. ini pengamatan gue pribadi ya. Oh, itu gimana tuh ya? Gue pribadi. Jadi dulu kan Vespa tuh ada yang paling tua kalau nggak salah di sana, ada namanya Vespa Kongo. Vespa Kongo ini diberikan kepada angkatan bersenjata Indonesia, ABRI kali dulu ya kalau nggak salah, itu ABRI buat mereka yang habis tugas di Kongo. Iya, kalau nggak salah ini. Jadi ketika, berarti kan otomatis kan pada tahun itu yang punya Vespa ya orang-orang Tua angkatan semua bersenjata, ya, iya, angkatan iya. bersenjata yang habis pulang dari Kongo. Ya otomatis kita sebagai rakyat biasa, oh ini angkatan bersenjata Indonesia nih, kita hormat Hormat nih. ya. Gitu. Oh gitu. Kalau nggak salah ya, lu bisa koreksi lebih dalam lagi kalau gue salah. Iya. Ya, namanya sejarah kan kita harus apa ya? namanya, harus inget lah gitu, Iya. harus bisa. Lu bisa koreksi juga kalau misalnya menurut gue salah, lu bisa koreksi juga. Biar gue tahu juga. Jadi sharing is caring kalau kata anak sekarang mah. Sharing is caring anjay. Apa tuh artinya coy? Nggak tahu gue juga. Tadi kan kita udah bahas banyak nih ya tentang masalah Vespa nih ya. Iya. Sekarang gue mau nanya buat kali ini ya kan, buat saat inilah ya kan, lu udah
milih Vespa gitu kan. Ini ada proyek apa lagi nih setelah motor Vespa nih, yang mau lu bangun atau mau lu bikin? Motor-motor tua ya, pastinya gitu. Oh ya, sebelumnya ini gue mau nanya nih, gue boleh ngerokok nggak nih? Wah, sikat. Boleh. Nggak apa-apa Ya biar lebih santuy ya, Ga ya. Ya, Rokok, maaf, friend. ya kan ya. Ya, tayangan juga buat 18 plus lah gitu. Bukan 18 balas, kalau bisa lu jangan ngerokok. Iya, kalau bisa mah jangan ngomong, coy. Buat santai aja. Nah, ini kan ya elah, namanya juga anak muda ya, anjay. Kopinya jangan lupa, friend. Iya. Karena bisa dibilang kopi tanpa rokok itu ibaratkan, Sayur tanpa garam. iya. Kalau kata Inul. Jadi kopi sama rokok itu emang udah sobat kental banget, guys. Balik lagi pertanyaan lu tadi gimana? Ya tadi kan lu kan udah ngebangun Vespa nih kan yang pertama ya kan, atau udah milih Vespa, terus ada project apa lagi yang saat ini mau lu bangun, motor tua yang pastinya itu kan? Motor tua selanjutnya ini sih, kalau gua motor tuh mungkin lebih ke 2 tak ya sukanya ya. Entah kenapa gue lebih demen 2 tak. Selanjutnya A100 keluar dari Suzuki. Apa? A100? A100 keluar dari Suzuki. Cuma belum jadi sampai hari ini, friend, karena lu tahu sendiri lah, duitnya sulit lah, sekarang ini lagi sulit. Ya intinya di permasalahan budget lah ya. Emang budget tuh gila emang. Apa ya? Oh iya. Ini kan gua apa ya? Sering lihat atau sering dengar juga nih ya, kata orang-orang. Katanya Pong yang punya kalau Vespa itu jarang ditilang, atau sama polisi tuh nggak pernah ditilang di jalan tuh. Itu menurut lu gimana, Pong? Kan lu udah pakai Vespa nih, menurut lu nih sepengalaman lu nih, lu pakai Vespa di jalan raya, di kota atau di mana, itu pernah diberhentiin juga, atau ketika ada razia lu kena juga, atau gimana? Ini buat menjawab pertanyaan-pertanyaan aja ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Jauh ini gue belum pernah sih, alhamdulillahnya. Dulu pernah tuh pas pertama kali gue touring yang gue bilang tadi tuh, nikah gue pecah, gue touring ke puncak, pas di Bogor kota itu, kalau nggak salah deket-deket kebun raya deh, kan ada lampu merah tuh. Iya, lampu merah, gue berhenti, terus pas banget jam 11 atau jam 12 Siang? malam, Oh malam. ada razia, gue nggak ditilang. Tapi Gua tanyain surat-surat. Gak ditanyain, Oh, gak nggak diberhentiin. Gue berhenti di lampu merah, gue diem. Motor-motor yang belakang ditanyain suruh apa segala macam. Gue deg-degan juga sih, karena gue salah. Gue tahu gue salah, makanya gue deg-degan kan. Ya gue diem aja di motor, gue gak diberhentiin. Udah lampu hijau gue jalan. Tapi bisa dibilang itu mitos ya. Mitos juga, tapi ketika lu rasain bener juga gitu kan. Cuma tetap kalau misalkan itu ya sebisa mungkin lah ikuti hukum yang ada di Indonesia. Jangan contoh hal gue lah. Berarti ini surat-surat ini STNK doang atau Surat, kalau buat surat sih lengkap. lengkap? Surat lengkap. Surat lengkap. Cuman pajak ini mati ya. Pajak hidup. Cuma Hidup. kan pas tempo hari kan ini Oh. nikah jatuh nih, otomatis Oh. lampu depan gak hidup. Oh, Melanggar peraturan kan. Betul. Malam gue gak nyalain lampu malam. Iya. Gue gak diberhentiin. Gak tahu dah. Mungkin karena lagi beruntung gak tahu apa. Ya alhamdulillahnya gue gak kena. tapi bagus juga gengsnya, maksudnya kalau buat saat-saat ini, buat sekarang ini kita nyari motor-motor tua atau motor-motor antik itu jarang yang lengkap gitu ya. Baik kan tuh biasanya itu sebelah, atau kadang STNK doang atau BPKB doang gitu kan. Tapi ini bisa dibilang keren sih, mantep gitu ya. Mantep sih. Dari surat-surat hidup ya gak, pajaknya sampai sekarang juga hidup gitu, gila sih emang. Keren lah pokoknya, gila anjir. Kalau buat biaya pajak tuh biasanya berapa Bang? Kalau motor-motor Vespa? Kalau ngikutin STNK gue 78.000 sebulan. 78.000 setahun. Setahun ya? Setahun. Bulan lagi lupa gua. Ini Setahun bilang 78.000. pajaknya irit kan. Irit. Ini tuh. Iya, sampai pernah gue ikut touring ke Bandung. Kayaknya cuma habis 80.000. Terserah lu percaya apa enggak. Yang jelas kurang lebih 80.000 lah gue habis dari Cisauk ke Bandung itu pulang pergi 80.000. Gua ya motor Satria gua 80.000 tuh cuma sekali jalan kayak. Ke Bandung sekali jalan anjir, gila. Ini 80.000 bolak-balik lu. Ya lu bisa bayangin lah gimana iritnya itu anjir. Mengingat CC-nya juga mungkin karena cuma 100 Iya cc sih. kan ya. 100 saja tapi ya buat ini gila, keren banget itu. 80.000. Iya, bukan anak kos-kosan juga itu worth it banget coy. Tapi motor impian gue tetap satu, kalau misalkan gue ketika gue udah masuk dunia kerja nanti ya
mobil motor 4 tak keluaran Honda itu motor-motor tua kayak Astrea, Legenda itu wajib sih. Kalau pribadi gue wajib punya satu. Buat pulang pergi dari rumah ke tempat kerja kayaknya irit aja. Gila emang motor-motor tua itu sekarang ya makin tua, dibilang makin tua makin jadi gitu ya enggak? Makin jadi dalam arti kata kayak ya harganya makin naik gitu kan, terus banyak dicari sama kolektor juga ya enggak? Makanya bisa dibilang itu invest lah. Enggak ada sisi negatif positifnya lah ketika lu punya ini motor. Ini kan bukan barang kebutuhan Pokok wajib ya, bukan kebutuhan pokoknya manusia. Jadi belum bisa dibilang investasi banget. Mungkin kalau buat skala hobi ya oke lah, lu hobi motor tua, gue punya motor ini bisa dibilang investasi juga kalau ketemunya sama penghobi motor tua juga. Iya. Soalnya kalau misalnya kita punya motor tua terus dijual sama orang awam atau bukan penghobi juga, itu jatuh harganya. Iya. Malah Dibilang ditawar, apaan sih motor tua kok harganya Iya. segitu. Iya. motor sekarang aja yang lebih canggih aja harga segini ya. Iya benar-benar. Kalau dilihat dari sisi teknologi atau sisi harga ini ya emang jauh gitu kan. Kita kan lihat dari sisi sejarahnya gitu kan, historisnya Feel gitu. Yang kita lihat gitu kan. perasaan saat berkendaranya kan. Makanya kan ya teman-teman kalau misalkan emang hobi banget ke dunia berkendara gitu ya, yang salah satu dunia motor lah gitu ya, pasti punya feel atau punya rasa tersendiri lah ketika lu mengendarai sebuah motor ya, entah itu motor tua, motor keluaran sekarang gitu kan, pasti punya rasa beda-beda. Tapi gue penasaran ini buat lu pribadi nih, tertarik juga gak sih sama motor-motor tua, entah apapun itu motor tuanya? Gue sih mulai tertarik tentang motor-motor tua ya, khususnya juga 2 tak juga ya. Emang 2 tak itu emang asik deh. Iya. Masalahnya kalau diajak ngebut ngejerit kan. Nah itu ngejerit pak, seru. Makanya kalau buat gue ya pribadi, gue tertarik sama motor Ereking sob. Ereking gila. Ya emang Ereking juga sekarang bisa dibilang harganya lumayan gitu juga kan. Nah, tapi gue tertarik, makanya ya nantilah aku sambil nabung ya, siapa tahu ada rezeki gitu kan, gue mau ngambil Ereking gitu. Iya. Keren juga sih. Sama lah impian. Iya impian gue juga Rex. Ya, motornya mau ke motor-motor 2 tak lah. Iya. Pokoknya kalau pribadi gue tuh stripe, 2 stroke, 1 love. Kalau gue demen salah satu merek fashion yang 3 stripe buat berkendara 2 stroke, 1 love. 2 stroke atau 2 stroke ya, 2 tak atau 2 stroke lah ya. Kalau motor sekarang ada yang sekarang udah mulai 4 tak gitu kan, atau 4 stroke gitu. Kalau gue misalkan gue coba malam ini boleh nggak gue test ride nih? Boleh banget. Mungkin teman-teman mau tahu kan gimana asik ya ngendarin Vespa PTS ini. Siapa tahu doi apa kena racun ya. Kalau kata anak-anak mancing yang penting kena racun ya. Gue kena racun sekarang bahaya coy, gila. Siapa tahu motor yang di rumah dijual terus beli 2 tak, kan gak ada yang tahu, friend. Iya sih. Gimana? Mau tahu keseruannya gua ngendarain nih motor antik ini nih? Oke, simak terus ya. Jangan sampai di skip, oke? Yo ini dia. Tanya gue mau test ride sekarang. Kita nyalain keran dulu bensinnya ya. Ayo kita selah. Mantap. Oke, kita mulai tes ride ya. Ayo kita jalan. Anjay. Mantap coy. Ngebut juga ya. Ternyata. Ini remnya. Anjay. Gila. Ini salah satu motor spek badai juga nih yang depan nih temen gua. Tapi tetaplah masih badaian Vespa. Ini ya PTS ini gila. Goblok. Gua nyangkut di netral ya guys. Wah ini udah gigi berapa ya? Ayo nyangkut di netral. Jadi gigi 2 ya. Oh ini gigi 1. Wah ini gigi 1. Gue gak hafal sampai tempat gue geber gitu geng. Gak apa lah.
Anjay, kita jalan lagi, putar gitu. Anjay. Berhenti, ada ini jeglukan. Aduh. Aduh. Remnya nggak pakem. Ya. Bip. Ya mati gengs motornya. Kita ini dulu deh. Mati cok motornya cok. Pas banget lagi ya Allah. Ini dia teman kita datang. Mati guys. Habis bensin ya? Bensin cadangan aktifin. Lo ada lagi? Ada lah. Ada bensin cadangannya, bro. Gila ini konten jadinya peng. Ada bensin cadangannya dia. Di mana tuh? Itu kan tadi kan lu ke tengah. Oh. Gua habisin kemarin tuh bensin cadangan. Dia di samping ada lagi. Bensin cadangan. Yuk, gua baru tahu anjay. Ini konten ini. Yaudah, sekali aja lu bawa aja. Gua aja main boy. Jay. Ya ketahuan buat minjem ini. Wih, itu ada bensin cadangan kayak gitu yang lagi anjay. Dulu. Ayo. Oke, siap. Wih, ini. Jalannya gak kelihatan, guys. Aduh, gua dikerjain sama pes, Pak. Anjay. Aduh. Gimana, Pren? Anjay, gila. Mantep, Bre. Gila, seru banget, seru. Ya, gue baru pertama kali anjir riding, jatuh nggak nih? Enggak ya. Gue pertama kali gue riding motor Vespa anjir. Gila sih. Asik. Asik banget, Bre, asik. Mantep lah, gila. Pokoknya, gengs, mesti cobain lah. Mesti cobain apa namanya? Punya motor tua, punya motor tua gitu. Soalnya emang gimana ya, yang dibilang punya rasa tersendiri tuh, punya feel tersendiri yang bener, gila. Emang bener sih, sumpah. Gue tadi pas ngerasain juga mantap banget sih, gila. Pokoknya gue gak bohong lah, lu bisa coba sendiri buat buktiin. Lu bisa, ya entah lu pinjem dulu punya temen lu, atau lu mau langsung beli gitu kalau ada budget, ya silahkan gitu kan. Yang penting kena racunnya dulu, udah kena racunnya ya udah. Emang kampret gitu, emang kampret gitu. Ya, ya udahlah. Mungkin cukup sekian ya dari video kali ini sama si Apong gitu ya, Bang. Gila. Ya mudah-mudahan kita bisa kedepannya bisa bikin lagi ya, Iya, bisa siap, collab men, lagi siap, kita dengan tema atau ini yang berbeda lah pokoknya. Ya buat teman-teman jangan lupa lah terus support, terus pantau video dari gua gitu di channel Ride to Itisal gitu ya. Dengan cara di subscribe, like, dan juga komen untuk membangun gua untuk bisa terus berkembang ke depannya gitu. Dan jangan lupa tombol loncengnya itu dinyalain ya. Karena biar apa ya? Biar ada notif ya, Kak. Begitu gua video, video kalau ngepost video baru, lalu dapat notif. Nah, betul gitu ya. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Bye-bye. Peace. Salam 2 jari. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika video ini bermanfaat dan menghibur, mohon share ke teman-teman kalian, karena dukungan dan saran dari teman-teman semua sangat bermanfaat buat kami agar terus berkembang dan semangat berkarya untuk kedepannya. Terima kasih. Thank you. Hatur nuhun.